Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Triwulandari. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning atau PBL menggunakan LKPD Sketch Sheet Problem terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada materi kesetimbangan kimia. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, di mana pembelajaran itu merupakan suatu usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sebuah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan ini merupakan sebuah kebutuhan primer bagi manusia, di mana pendidikan formal ataupun non-formal merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Di mana dalam suatu negara, ketika pendidikan yang dijalannya itu baik, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga negara tersebut mampu menikmati sebuah kemakmuran dan kenyamanan di dalam negaranya. Pembelajaran ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, sudut pandang masyarakat, bukan hanya masyarakat tapi pribadi dan masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan individu yang mengikuti sebuah proses pembelajaran harus dirangsang atau distimulus agar kemampuan yang ada di dalam dirinya atau potensi yang ada di dalam dirinya itu dapat mengalir dan dapat dikembangkan. Dalam hal ini, kemampuan berpikir kritis juga merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang atau individu, di mana kemampuan berpikir kritis ini mampu membuat sebuah pemikiran yang reflektif dan beralasan dalam sebuah pengambilan keputusan. Keterampilan berpikir kritis ini juga pengaturan terhadap diri sendiri dalam mencari solusi dan pengambilan keputusan yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi, serta pemaparan menggunakan bukti, konsep, metodologi, kriteria, dan pertimbangan secara kontekstual yang menjadi dasar pengambilan dan pemecahan solusi dalam permasalahan. Berdasarkan beberapa penelitian yang mengungkapkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa ini, yaitu diantaranya jurnal yang diteliti oleh Deti Ahmadika yang mengungkapkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dikarenakan dua faktor. Yang pertama, kurikulum yang dirancang terlalu berfokus pada target materi yang luas, sehingga guru hanya berpikir bagaimana menyelesaikan materi ini dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu aktivitas pembelajaran yang menggunakan metode ceramah atau juga penggunaan media yang membosankan. Berdasarkan problematika tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keterampilan berpikir kritis siswa, terutama pada materi kesetimbangan kimia yang dianggap sulit oleh siswa, mulai dari konsep, hitungan, serta penerapannya menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, di sini penelitian yang akan saya laksanakan itu menggunakan model pembelajaran problem based learning sebagai strategi pengajaran. Kemudian adanya sketch sheet problem sebagai LKPD untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran yang berbasis masalah atau orientasi masalah. Kemudian menggunakan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol, di mana satu kelas eksperimen ini akan diberikan treatment berupa model pembelajaran problem based learning dan sketch sheet problem, sementara kelas kontrol hanya digunakan model pembelajaran ceramah dan problem based learning tanpa SSP. Adapun ruang lingkup dalam kegiatan ini yaitu aktivitas belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, penggunaan sketch sheet problem sebagai LKPD, kemudian pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, serta keterampilan berpikir kritis.
Adapun rumusan masalah dalam proposal ini yaitu apakah terdapat pengaruh yang lebih besar pemberian model problem based learning menggunakan LKPD Skills Problem terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi keseimbangan kimia. Kemudian adapun batasan masalah yang pertama itu dilakukan pada siswa kelas 11 SMA Negeri 10, yaitu kelas MIPA 4 dan kelas MIPA 5 atau kelas MIPA 1 nantinya akan dijadikan secara acak, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Kemudian dilakukan untuk melihat pengaruh penggunaan model problem based learning dan skill set problem terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi keseimbangan kimia. Kemudian materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseimbangan kimia. Adapun tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh model problem based learning atau PBL menggunakan skill set problem terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi keseimbangan kimia. Adapun manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam meningkatkan kemampuan sebagai calon tenaga pendidik. Kemudian sebagai referensi bagi penelitian lain untuk mengembangkan jenis latihan soal yang lebih menarik dan akses sumber belajar yang lebih mudah dijangkau secara operasional oleh guru dan siswa. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar, di mana aktivitas belajar ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, kegiatan belajar yang seperti biasa, kegiatan berbicara atau public speaking, menulis, serta kegiatan presentasi yang lain. Kemudian problem based learning merupakan model pembelajaran yang digunakan berbasis masalah, yang berorientasi pada masalah dan proses pencarian atau pemecahan masalah tersebut hingga pembahasan atau evaluasi terhadap pemecahan permasalahan. Kemudian LKPD yang digunakan adalah Sketch Sheet Problem atau SSP, di mana nantinya LKPD ini akan dirancang berupa sketsa lembar permasalahan. Nanti di situ siswa akan dibimbing dalam proses pemecahan permasalahan dan klasifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada keterampilan berpikir kritis, di mana berdasarkan 3 proses ini tadi akan dilihat dan dilakukan diukur seberapa besar pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa ini dalam menemukan konsep, kemudian analisis, kemudian evaluasi terhadap permasalahan dan solusi dari permasalahan. Kemudian adapun tinjauan teoritis yaitu aktivitas belajar yang melibatkan fisik psikis dalam kegiatan pembelajaran yang saling bersinergis, di mana analoginya ketika siswa itu melakukan kegiatan atau aktivitas secara fisik, secara otomatis mereka akan berpikir. Kemudian materi keseimbangan kimia yang merupakan salah satu materi yang memiliki bahasan atau cakupan yang cukup luas yang memerlukan analisis sehingga mempengaruhi minat peserta didik. Dalam pembelajaran kimia berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 21 Makassar mengenai materi keseimbangan kimia ini dianggap sebagai materi yang kurang menarik karena materinya itu disebut sebagai abstrak yang sulit dipahami secara konsep perhitungan dan penerapan. Kemudian problem based learning sendiri merupakan model pembelajaran yang menghadirkan permasalahan atau problem serta memberikan ruang lingkup untuk memecahkan masalah tersebut berdasarkan pengalaman, literasi, serta diolah dalam kemampuan berpikir kritis. Nah, sketch sheet problem sendiri ini merupakan lembar kerja peserta didik yang dirancang berupa sketsa lembar permasalahan, di mana dalam SSP ini nanti siswa diberi arahan, dibimbing bagaimana proses pemecahan masalah dan bagaimana klasifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam materi keseimbangan kimia. Kemudian kemampuan berpikir kritis merupakan kegiatan dalam membuat penilaian untuk menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan keseimbangan yang berdasarkan bukti, konsep, metode, dan konteks tertentu yang digunakan sebagai penilaian yang dituju.
Siswa yang memiliki keahlian dalam berpikir kritis bisa mempertimbangkan sesuatu dengan baik sebelum mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada pada lingkungan. Adapun kerangka berpikir di mana nanti akan diambil sampel kegiatan pembelajaran antara guru dan siswa pada materi keseimbangan kimia, aktivitas belajar yang dilakukan di dua kelas yaitu eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas kontrol nantinya akan diberikan pretest sebagai tolak ukur kemampuan awal siswa. Kemudian nantinya di kelas eksperimen akan diberikan model pembelajaran problem based learning serta didampingi dengan LKPD pemberian Sketch Sheet Problem atau SSP. Untuk kelas kontrol sendiri hanya diberikan model pembelajaran ceramah dan problem based learning. Nantinya ketika kegiatan belajar ini sudah selesai akan diberikan proses untuk mengetahui hasil belajar dari hasil analisis kemampuan berpikir kritis siswa. Nantinya dari kelas eksperimen dan kelas kontrol ini akan dilakukan uji hipotesis satu pihak. Kemudian hipotesis verbal yaitu hipotesis verbal pada HO-nya tidak ada pengaruh yang lebih besar dan signifikan pemberian model pembelajaran problem based learning atau PBL menggunakan sketch sheet problem terhadap keterampilan berpikir siswa pada materi keseimbangan kimia. Kemudian hipotesis alternatif atau hipotesis yang kita harapkan adanya pengaruh yang lebih besar dan signifikan pemberian model pembelajaran problem based learning menggunakan sketch sheet problem terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi keseimbangan kimia. Adapun hipotesis statistik yaitu HO mu1 lebih kecil sama dengan mu0, sementara HA mu1 lebih besar sama dengan mu1 lebih besar sama dengan mu0. Di mana metode penelitian yang akan dilakukan adalah di mana lokasi penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 10 Medan, Jalan Tilak nomor 108, Kecamatan Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian waktu peneliti dilakukan pada semester ganjil tahun pembelajaran 2021-2022 mulai dari bulan Februari hingga akhir bulan Maret. Kemudian populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MIA di SMA Negeri 10 Medan ke tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 110 orang. Kemudian sampel terpilih kelas 11 MIA 1 dan MIA 4. Kemudian dilakukan pemilihan untuk menentukan di antara kedua kelas ini mana yang akan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun desain penelitian dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan bentuk post-test, pretest, post-test, kontrol desain. Di mana kelas nanti akan dibagi menjadi dua yaitu kelas eksperimen dan kontrol akan diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, kemudian diberikan perlakuan di mana perlakuan pada kelas eksperimen penggunaan model pembelajaran problem based learning dan sketch sheet problem. Sementara untuk kelas kontrol sendiri akan diberikan pembelajaran model PBL saja, kemudian dilakukan post test untuk mendapatkan data yang akan diolah. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan berupa soal uraian atau esai sebanyak 5 soal pretest dan 5 soal post-test, kemudian lembar wawancara. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi ke sekolah, melakukan tes berupa pretest dan post-test, kemudian lembar wawancara. Adapun prosedur penelitian berupa yang langkah pertama itu orientasi dan observasi. Di sini akan dilakukan lebih berfokus pada lokasi sekolah tersebut untuk melihat kondisi awal kegiatan belajar dan mengajar pada sekolah yang akan dilakukan penelitian. Yang kedua, menyusun instrumen dan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, kemudian uji instrumen berupa validitas ahli dan validitas empiris, di mana validitas empiris ini akan dilakukan di kelas 12. Kemudian diuji secara empiris mulai dari reabilitas, validitas, kemudian daya beda, dan lain-lain. Kemudian pada tahap 4 yaitu implementasi desain kuasi eksperimen. Adapun analisis data yang dilakukan adalah uji persyaratan berupa uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Kemudian dilakukan uji hipotesis satu pihak, yaitu pihak kanan.
Kemudian ada pun jadwal penelitian yang akan dilaksanakan, mulai dari persiapan pada bulan pertama, menyusun konsep pelaksanaan juga di bulan pertama, hingga menyusun instrumentasi pada bulan pertama dan kedua. Masuk ke bulan kedua, ada validitas instrumen ke ahli atau validitas ahli. Kemudian pada tahap kedua juga akan dilakukan uji lapangan instrumen pada bulan kedua, di mana akan dilakukan uji empiris, validasi empiris, dilakukan pembuatan instrumen. Setelah itu akan diujikan kepada siswa yang satu tingkat di atas dari kelas yang akan dilakukan penelitian, yaitu kelas 12. Nantinya akan dilakukan uji empiris. Akan dilakukan uji empiris pada bulan kedua. Kemudian seminar proposal yang akan dilaksanakan pada bulan ketiga. Begitu juga dengan revisi dan perbaikan. Penelitian di sekolah juga akan dilakukan pada bulan ketiga beriringan. Kemudian analisis data, laporan akhir itu dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Skripsi dilakukan pada bulan keempat dan kelima. Kemudian sidang skripsi akan dilakukan pada bulan keenam. Baik, hanya sekian proposal penelitian yang akan saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan dosen saya, Ibu Susilawati Amdayani, yang telah membimbing dalam kegiatan pembuatan proposal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Kemudian sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian dan pemaparan. Sekian hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.